Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan aku Kamila di Himara Podcast. Podcastnya Mandua Kebumen. Oke guys, jadi sekarang kita kedatangan teman-teman dari Cakep nih, Forum Bocah Kebumen. Oke, halo. Hai. Mungkin boleh perkenalan dulu ke Sobat Himara. Oke, perkenalkan saya Laila Ita Agustina dari kelas 12 F6. Saya sebagai anggota dari Forum Bocah Kebumen. Oke, perkenalkan saya Najel Karima, biasa dipanggil Najel, dari kelas 12 F8. Saya merupakan anggota dari Forum Anak Kabupaten Kebumen. Oke, Forum Anak. Forum Anak itu apa sih? Oke, Forum Anak itu merupakan wadah aspirasi bagi anak-anak dan juga sebagai jembatan ya dari suara anak ke pemerintah. Oke, ngomong-ngomong tentang Forum Anak, kemarin kan baru aja itu ya ada Hari Anak. Menurut betul. kalian apa sih Hari Anak itu? Hari Anak itu sebagai pengingat bagi kita tentang suara anak itu emang harus didengar, nggak cuma sebagai gambaran-gambaran aja, tapi emang harus didengar dan juga ada aksi nyata. Oke, dari kemarin ya aku ngeliatin di IG itu, aku scrolling banyak banget teman-temanku yang ngepost tentang Hari Anak. Dan Cakep itu ada kegiatan ya waktu Hari Anak kemarin? Iya, ada. Apa tuh? Mungkin boleh nih sharing-sharing, kita dikasih tahu. Kalau kemarin ada peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Kebumen, di situ kita ada games ya, main sama anak di Kabupaten Kebumen, ada juga pembacaan 1001 surat untuk Bupati, dan puncaknya adalah pelantikan anggota Forum Anak Kabupaten Kebumen. Oke, tadi ada apa? Pembacaan 1001 surat. Itu apa tuh? Pembacaan 1001 surat itu merupakan suara dari anak-anak mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Itu tentang suaranya mereka itu ingin menyuarakan apa untuk Bupati Kabupaten Kebumen pada khususnya. Oke, jadi yang ngikutin kegiatan kemarin itu nggak cuma jenjang SMA doang ya, dari TK bahkan ikut merayakan. Oke, menurut kalian nih, apa hal paling keren yang pernah kalian lakukan untuk merayakan Hari Anak? Kalau dari saya sendiri, waktu kita merangkum suara-suara anak ya di program kerja 1001 surat untuk Bupati, di situ kita senang banget karena kita bisa membantu memenuhi hak anak, yaitu hak partisipasi anak. Dan juga waktu kita main games nih bareng sama anak di Hari Anak Nasional, itu kita senang karena kita bisa berinteraksi secara langsung dengan anak-anak di Kabupaten Kebumen. Oke, alasan adanya Forum Anak di Kebumen itu apa sih? Alasan adanya Forum Anak di Kabupaten Kebumen itu sebagai aspirasi dan juga sebagai jembatan antara komunikasi anak terutama sampai ke pemerintah. Komunikasi, menurut kalian hak anak yang paling sering diabaikan itu apa sih? Selain tidak didengarnya suara anak ya, ternyata ada loh hak yang masih belum terpenuhi secara keseluruhan, yaitu perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi anak. Seperti yang biasa kita lihat, banyak sekali anak-anak yang mengalami kekerasan bahkan dari lingkup keluarganya sendiri ya. Iya, betul banget, sampai menimbulkan trauma ya. Iya, kadang ada yang sampai trauma dan juga malah mereka melakukan hal yang tidak sewajarnya. Oke, gimana sih cara Forum Anak bisa ngasih pengaruh ke lingkungan? Untuk Forum Anak memberikan pengaruh ke lingkungan itu kita ada program kerja bersih-bersih lingkungan ya Kak. Juga kita ada program kerja FAGTS, Forum Anak Goes to School. Jadi itu bisa secara langsung berinteraksi dengan lingkungan sekitar, bisa berdampak terhadap kebersihan di lingkungan sekitar, serta kita juga bisa sharing-sharing nih sama anak-anak di berbagai sekolah di Kabupaten Kebumen mengenai pemenuhan hak anak, ada juga pencegahan kekerasan, eksploitasi, materi seputar hak anak juga kita bisa sharing ke mereka. Oke, menurut kalian apa sih tantangan anak zaman sekarang? Tantangan yang terbesar itu lebih ke medsos ya Kak. Karena dengan medsos itu kita kadang udah nggak terkendali, kayak kita menghabiskan waktu lebih banyak dengan medsos kita. Betul banget. Selain itu juga kadang ya, tidak semua anak itu memiliki pendidikan yang cukup mengenai penggunaan media sosial. Terkadang ada nih anak-anak yang melakukan cyberbullying kepada teman sebayanya di media sosial. Ada juga eksploitasi anak dan itu melanggar hak anak.
Oke, kan anak itu juga punya suara ya. Gimana sih cara kalian menyuarakan pendapat kalian sebagai seorang anak nih? Cara menyuarakannya itu kita dengan program 1001 surat juga bisa ya Kak? Ya, Jadi Kalau- nanti kita bisa menyuarakan dengan program tersebut. Nanti kita bisa merangkum dengan surat tersebut. merangkum suara-suara anak yang belum terdengar sampai pemerintah mungkin, atau mereka ingin bercerita, mereka itu pernah diberi kekerasan atau pernah dieksploitasi, kita juga menerima. Jadi kita bisa merangkum semuanya dan harapannya ada tindak nyatanya. Oke, aku penasaran nih, kenapa sih kalian tertarik ikut forum anak? Apa yang membuat kalian kayak, ih pengen deh aku masuk forum anak, itu apa? Dari aku sendiri ya Kak, itu tuh lebih ke pengen tahu apa aja sih hak-hak yang belum dipenuhi di anak-anak. Kayak misalkan aku tuh lebih tahunya ke hak-hak partisipasi itu yang belum terpenuhi. Nah ternyata ada hak-hak lain juga yang belum terpenuhi. Jadi aku lebih pengen tahu apa sih hak-hak yang belum terpenuhi di anak. Oke, menurut Kak Najel nih, anak-anak itu harus dilibatkan gak sih dalam mengambil keputusan? Tentu harus ya, karena mungkin banyak sekali orang yang masih beranggapan, ah kamu apa sih anak-anak belum tahu apa-apa. Padahal Betul. anak itu juga memiliki hak loh untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oke, program forum anak yang paling unggul saat ini itu apa? Program forum anak yang paling unggul adalah 1001 surat untuk Bupati. Yang dilaksanakan kemarin suatu Iya. perayaan Hari Anak Hari Nasional. Anak Nasional. Oke, kegiatan di forum anak itu apa aja sih selain sosialisasi ke sekolah-sekolah? Program kerja kita yaitu ada bersih-bersih lingkungan ya Kak. Ya, ada bersih-bersih lingkungan, FAGTS, ada juga Ada sebenarnya kita juga punya podcast ya. ya kita punya podcast. Yes. Wow, apa tuh nama podcastnya? Di Spotify ada podcast Forum Forum Bocah Forum Anak Kabupaten Kabupaten Kebumen. Kebumen. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa sambil nyari ya. Apa lagi ya? Pengalaman paling berkesan selama menjadi anggota dari forum anak. Pengalaman paling berkesan itu ikut forum anak Goes to School. Jadi kita itu bisa sosialisasi secara langsung dan bisa berinteraksi secara langsung dengan anak-anak itu sendiri. Kita bisa sharing-sharing tentang materi anak, kita bisa sharing-sharing pengalaman, dan juga masih banyak lagi yang bersangkutan langsung dengan anak-anak. Kalau misalnya sosialisasi nih, ini tuh cuma ke sekolah-sekolah kayak SMA atau SMP atau mungkin ada yang lain? Enggak, jadi kita itu sasarannya adalah SD, SMP, dan SMA. Oke, jadi nggak ke satu jenjang doang ya, tapi Iya. ke semuanya. Oke, apa sih makna Hari Anak menurut kalian? Kalau dari saya sendiri, Makna Hari Anak? Hari Anak itu sebuah momentum ya untuk menyuarakan aspirasi dan juga momen refleksi lingkungan kita tuh sudah aman atau belum untuk anak tumbuh dan berkembang. Oke, anak-anak. Anak-anak kan kadang sering dianggap belum bisa memberikan suara ya. Kalian setuju nggak dengan itu? Dari saya sendiri tidak setuju. Ya, Apa tuh alasannya? karena anak-anak sendiri itu sebenarnya mereka juga punya hak untuk bersuara. Kalau misal dalam suatu pembangunan, khususnya mungkin di kota ya, pembangunan kota, anak-anak tidak dilibatkan, maka kota tersebut tidak dinyatakan kota atau kabupaten yang layak anak karena tidak mendukung tumbuh kembang anak tersebut. Padahal anak adalah generasi penerus bangsa. Hari Anak itu sebenarnya penting nggak sih? Penting dong, karena itu juga sebagai momentum kita ya untuk menyuarakan aspirasi, pengingat kalau anak-anak itu juga perlu untuk didengar suaranya. Oke. Terakhir nih, menurut kalian jadi anak itu enak gak sih? Jadi anak tuh ya jelas ada enak ada enggaknya, tapi banyak enaknya. Apa tuh enaknya? Karena senang ya, enak kalau misal hak-hak kita terpenuhi, suara kita didengar. Tapi kalau misal hak kita juga belum terpenuhi, ya pasti nggak enak. Oke, jadi serunya jadi anak kalau hak-hak kita terpenuhi. Terpenuhi. Oke, menurut kalian nih,
Apa saja sih hak-hak anak yang paling penting? Hak anak yang paling penting itu ada hak tumbuh kembang, ada hak hidup, hak partisipasi, dan juga Hak perlindungan. Oke, mungkin bisa dijelasin satu-satu? Kalau hak hidup dari kamu bisa lahir dan hidup sampai sekarang itu juga sudah termasuk hak hidup. Oke. Untuk hak tumbuh kembang itu kita bisa mengeksplor lebih jauh tentang diri kita sendiri, bakat, minat yang ada pada diri sendiri. Jadi bisa kita ikut ke les Iya. juga, ekstrakurikuler, dan masih banyak lagi Kita bisa berkembang sesuai apa yang kita minat, yang bakat yang ada pada diri Sus- kita. Bentar. Iya. Jadi kita bisa berkembang sesuai minat dan bakat yang ada di diri kita. Oke. Untuk hak partisipasi ya Kak. Iya. Jadi untuk hak partisipasi itu kita bisa menyuarakan untuk bisa menyuarakan suara kita dan mengikuti pembangunan yaitu musrenbang ya Kak. Kalau untuk hak perlindungan itu khususnya perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi anak itu mungkin sampai sekarang masih belum terpenuhi ya, karena Iya, betul banyak banget. sekali anak-anak yang masih mengalami kekerasan, Betul. apalagi eksploitasi anak juga masih marak. Betul banget sih. Lalu bagaimana sih peran keluarga dalam membuat anak merasa dihargai? Peran keluarga untuk anak merasa dihargai itu mendengarkan suaranya. Kadang orang tua itu lebih kayak, kenapa sih kamu kayak gini? Tapi itu kadang adalah suara dari hati kecil mereka. Jadi anak-anak itu lebih pengen didengar suaranya, tapi dari sisi orang tuanya itu lebih acuh tak acuh. Iya, kadang mungkin dianggap kamu terlalu lebay atau alay, padahal kita juga butuh loh didengar suaranya oleh mereka. Oke. Menurut kalian apakah semua anak itu punya hak yang sama? Tentu punya ya, dari mereka itu karena anak, jadi anak di seluruh Indonesia juga memiliki hak yang sama, dari hak hidup, hak tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Tapi kan nggak semua anak mendapatkan berapa tadi 4 hak itu ya. Nah, apa sih yang bisa kalian lakukan atau forum anak lakukan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung nih dalam segi mendapatkan haknya? Dari program kerja kita 1001 Surat, kita sudah berusaha semaksimal mungkin supaya tidak hanya suara anak yang berada di suatu wilayah tertentu yang terdengar, tapi kita juga menyebarkan kotak suara tersebut sampai ke pelosok desa. Jadi suara anak didengar semuanya dari kota maupun desa. Oke, apa sih yang terjadi kalau suara anak itu nggak didengar? Bila suara anak tidak didengar itu mereka kadang bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal ya Kak, bisa sampai demo, sampai dia mendapatkan hak-haknya itu sendiri. Juga bisa merusak mental, baik mental maupun fisik itu sendiri. Oke. Karena mungkin kadang anak-anak yang terlalu lama tidak didengar suaranya oleh khususnya keluarga ya, mungkin dia Betul. bakal merasa aku sendirian nih, aku nggak punya teman, Iya. aku nggak punya keluarga, dia nggak ada yang rangkul aku atau gimana. Nah itu kan juga merusak kesehatan mentalnya ya. Betul banget. Iya, jadi aku juga gimana ya? Apa yang membuat kalian tuh merasa aman dan nyaman sebagai seorang anak? Untuk aman dan nyamannya itu kita merasa bahwa hak kita sudah terpenuhi. Iya. Mulai dari hak tumbuh kembang, kita disekolahkan, kita diikutkan les, ekstrakurikuler, terus kita tumbuh kembang dan juga hak hidup sudah terpenuhi. Apalagi ketika kita sudah mendapatkan hak perlindungan seperti tidak mendapatkan kekerasan, tidak dieksploitasi, itu Betul. kita sudah merasa nyaman di lingkungan tersebut. Oke, satu kata nih yang menggambarkan anak atau hari anak apa? Satu-satu. Didengar. Didengar. Kalau dari Kak Najel? Bergerak. Oke, mungkin ada kesan-pesan atau kata-kata hari anak buat Sobat Himara. Oke, suara anak bukan hanya didengar, tapi juga butuh respon dan tindak nyata. Langsung ya. Untuk dari aku itu sama ya kayak Najel. Jadi harapanku juga semoga suara-suara anak lebih didengar oleh pemerintah dan juga oleh orang-orang sekitar. Oke, mungkin cukup dari aku. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dan datang ke Himara Podcast. Segitu dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Saya Kamila Nur Cahyani pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.